Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang apa itu iman dan apa perannya dalam kehidupan kita. Iman secara sederhana adalah sebuah alat. Alat ini diciptakan atau disediakan untuk menarik sesuatu yang belum ada di dalam hidup kita. Baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Setiap hal yang tidak ada dalam hidup kita, lalu menjadi ada, itu terjadi karena iman. Apabila kita beriman pada sesuatu yang positif, maka hal positif itu akan datang. Dan apabila kita beriman pada sesuatu yang negatif, maka hal negatiflah yang akan datang. Dengan kata lain, semua makhluk di dunia ini adalah makhluk yang beriman. Iman tidak hanya berarti percaya kepada Allah, akan tetapi merupakan mekanisme alami ciptaan Allah untuk mewujudkan apapun yang diyakini. Bahkan hewan pun menggunakan iman. Contohnya seekor singa saat ingin berburu. Ia menunggu dan mengintai mangsanya berjam-jam, bahkan berhari-hari. Jika ia tidak beriman bahwa ia akan berhasil menangkap mangsanya, ia tidak akan bisa berburu. Jadi iman itu digunakan oleh semua makhluk untuk menarik sesuatu yang belum ada dalam kehidupannya. Akan tetapi, mengapa iman tidak selalu berhasil? Misalnya, kita berkata, "Aku beriman bahwa aku akan mendapatkan uang." Namun, kenyataannya bukan uang yang datang, melainkan kerugian atau kehilangan. Lalu kita bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa seolah-olah berlawanan? Sebenarnya masalah tersebut sangatlah sederhana, yaitu masalahnya ada pada pikiran kita. Otak atau pikiran kita adalah gerbang. Gerbang ini menentukan jenis hal yang akan kita tarik, apakah positif atau negatif. Di saat kita beriman pada sesuatu yang positif, biasanya kita akan menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup. Ketika hal itu terjadi, kebanyakan orang kehilangan imannya. Begitu kita kehilangan keyakinan pada hal yang positif, pikiran kita beralih
pada hal yang negatif. Dan disitulah iman kita berubah arah. Masalahnya bukan pada niat atau keinginan kita, melainkan pada informasi yang ada dalam pikiran kita. Kita tidak bisa sungguh-sungguh beriman pada hal positif apabila informasi, pengetahuan, dan pengalaman kita tentang hal negatif lebih banyak daripada tentang hal yang positif. Misalnya, jika pengalaman dan informasi dalam otak kita tentang kehilangan uang lebih banyak daripada tentang cara mendapatkan uang, maka di saat kita menghadapi kesulitan, pikiran kita otomatis aktif di zona ketakutan dan mulai menarik kembali hal-hal negatif. Jadi bukan niat kita yang salah, tapi database atau isi pikiran kita yang penuh dengan gambaran negatif. Proses iman yaitu setiap kali kita mulai beriman dan memutuskan sesuatu, hidup akan langsung menguji kita dengan kebalikannya. Jika kita ingin kaya, hidup akan memberi pengalaman kehilangan. Jika kita ingin aman, hidup akan memberi rasa takut. Jika kita ingin bahagia, hidup akan memberi rasa sedih. Jika kita ingin sehat, hidup akan memberi rasa sakit. Kenapa dan mengapa? Jawabannya karena kita harus membayar harga iman itu. Harga itu disebut istiqaq, yaitu kelayakan untuk menerima sesuatu. Maka ketika kita meminta rizki, hidup justru memberi situasi kehilangan. Semua itu bukan untuk menghukum kita, akan tetapi untuk menguji kita. Apakah kita tetap beriman pada gambaran-gambaran positif kita, atau kita menyerah dan mulai berpikir negatif? Tugas kita bukan melakukan sesuatu yang ada di luar diri kita, melainkan mempertahankan gambaran sukses di dalam diri kita, bahkan dalam keadaan situasi luar yang berlawanan. Segala sesuatu di sekitar kita, setiap kejadian, kondisi atau keberhasilan, semuanya itu bermula dari imajinasi. Apapun yang kita alami saat ini, kita alami sekarang
adalah hasil dari apa yang pernah kita bayangkan. Imajinasi kita adalah alat utama penciptaan realitas. Jadi, fokus kita harus selalu pada gambaran keberhasilan atau tujuan yang kita inginkan, bukan pada hambatan. Mengapa kita sulit sekali mempertahankan gambaran positif? Jawabannya karena jumlah informasi tentang kegagalan yang ada di pikiran kita jauh lebih banyak daripada informasi tentang keberhasilan. Kita telah menyerap pengalaman gagal, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain, dan itu sudah lama atau sejak lama tanpa kita sadari. Akibatnya, saat keadaan sulit datang, otak kita langsung bekerja, beroperasi di frekuensi ketakutan, dan kita kehilangan kemampuan fokus pada gambaran sukses atau keberhasilan. Rahasia sesungguhnya terletak pada momen ketika kita hampir menyerah. Ketika kita berada di ambang keputusan dan kita masih bisa menghidupkan kembali gambaran tujuan kita, walau sekilas, walau kecil, maka kita benar-benar telah membalikkan keadaan. Itulah momen keajaiban. Lahzatul mu'jizah adalah kunci rahasia iman. Jika kita di saat paling gelap, kita bisa menghadirkan kembali gambar atau rasa percaya terhadap tujuan kita, maka kita benar-benar telah menang. Dan setelah itu keberhasilan atau kesuksesan kita benar-benar ada di depan mata. Itulah rahasia iman. Sederhana, akan tetapi membutuhkan fokus, konsentrasi, dan kesadaran penuh. Tidak perlu upaya besar di luar diri kita. Tidak perlu gerakan fisik atau pekerjaan tambahan. Yang perlu kita lakukan hanyalah fokus sepenuhnya pada gambaran keberhasilan kita. Sekali lagi, fokus sepenuhnya pada gambaran keberhasilan kita. Jika kita mampu menjaganya tetap hidup di dalam pikiran kita, meski keadaan di luar terlihat berlawanan, kita akan menyaksikan keajaiban yang nyata. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari penjelasan dan pembahasan ini. Lakal hamdu ya Rabb. Syukran, syukran, syukran. Salam minas salam ilas salam.